terbaru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya, Larasati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Kamis 17 November 2022. Berita pertama di Top News hari ini ada informasi terkait penyebab kapal motor penumpang Mutiara 1 rute Ketapang, Jawa Timur menuju Pelabuhan Lambar terbakar di Nusa Tenggara Barat di perairan Bali pada Rabu sore kemarin. Loncat! Wih. Terima kasih Pak nelayan. KMP Mutiara 1 yang akan menuju ke Pelabuhan Lambar, Nusa Tenggara Barat terbakar di perairan Jemeluk, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali pada Rabu sore kemarin sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan informasi dari Basarnas Bali, VTS Benoa menerima informasi kebakaran dari pihak KMP Mutiara Timur 1 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Kapal yang dinahkodai oleh Kapten William ini terbakar di perairan utara Karangasem. KMP Mutiara 1 membawa 236 penumpang dan 35 anak buah kapal. Tim Basarnas Bali pun langsung mengevakuasi para penumpang pada pukul 4 sore dengan 4 personil. Lalu pada pukul 16.26, tim Rescue Unit dari Nusa Penida bergerak sebanyak 6 personil. Dan pada pukul 16.40, ABK KM SAR Arjuna 229 bergerak bersama dengan 8 personil. Para penumpang dan ABK KMP Mutiara 1 pun berhasil dievakuasi oleh 11 personil dari Basarnas Bali, 15 personil TNI AL, dan nelayan setempat. Penumpang juga dievakuasi menggunakan 2 unit rigid inflatable boat dari KRI yang saat itu sedang di dekat lokasi kejadian. Namun hingga kini pihak Darmada belum bisa memastikan awal munculnya api di kapal tersebut. Kita beralih ke Jawa Timur. Anak Kiai Jombang Moh Subki Azal Shani alias Beki akhirnya divonis 7 tahun penjara atas kasus yang menimpanya, yaitu kasus pencabulan dan pemerkosaan santriwati Ponpes Sidikiyah Ploso Jombang. Vonis terhadap Beki ini dikurangi masa hukuman sejak ditahan. Putusan ini pun lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntutnya hukuman 16 tahun penjara. Sebelumnya Beki dituntut dengan 16 tahun penjara oleh jaksa lantaran dinilai terbukti melanggar pasal 285 KUHP, Jungto pasal 56 KUHP tentang pemerkosaan. Beki dilaporkan ke polisi pada 29 Oktober 2019 oleh korban berinisial NA, salah seorang santri perempuan asal Jawa Tengah atas kasus dugaan pencabulan. Selama proses penyidikan, Beki tidak pernah sekalipun memenuhi panggilan penyidik Polres Jombang. Meski demikian, ia ditetapkan sebagai tersangka sejak Desember 2019. Kemudian pada Januari 2020, Polda Jawa Timur pun mengambil alih kasus ini, namun Beki tetap tidak memenuhi panggilan pemeriksaan polisi. Kasus ini menjadi berlarut-larut bahkan hingga 3 kali pergantian kepemimpinan Kapolda Jatim. Polisi juga menerbitkan status terhadap Beki. Sementara itu, massa yang menyebut dirinya sebagai Persaudaraan Cinta Tanah Air memenuhi halaman depan Pengadilan Negeri Surabaya jelang sidang vonis perkara pencabulan dan pemerkosaan santriwati Ponpes Sidikiyah Ploso Jombang
dengan terdakwa Moh Subki Azal Shani alias Beki pada Kamis pagi tadi. Mereka meminta kepada penegak hukum untuk membebaskan Beki. Dalam orasinya, mereka meminta penegak hukum tidak mempecundangi keadilan di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan oleh seorang orator yang bernama Anas dan didukung oleh ratusan orang yang datang. Mereka kompak menyuarakan dukungan selama Anas menyampaikan orasinya. Setelah selesai dengan orasi-orasi, kegiatan PCTA Indonesia di depan Pengadilan Negeri Surabaya akan dilanjutkan dengan doa bersama lintas agama. Masa tersebut didominasi ibu-ibu yang tampak duduk bersila. Selain itu terlihat juga ada beberapa pemuka agama yang duduk di atas kursi. Beki sendiri dituntut 16 tahun penjara dan dinilai jaksa telah melanggar pasal 285 Junto 65 ayat 1 KUHP tentang perkosaan. Sebagai informasi, dalam pasal 285, ancaman hukuman maksimalnya adalah 12 tahun penjara. Sedangkan pasal 65 ayat 1 KUHP 4 tahun penjara diambil sepertiga dari 12 tahun penjara. Kita beralih ke Sulawesi Selatan. Tanah longsor yang terjadi di desa Lonjoboko, Kecamatan Paranglo, Kabupaten Goa bertambah hingga kini menjadi ada 4 orang korban hilang yang sementara dalam pencarian. Jumlah korban ini dilaporkan dari hasil penilaian personel SAR gabungan di lokasi kejadian pada Rabu malam tadi. Ada 2 titik terdampak tanah longsor yang menyebabkan korban jiwa, yakni di Dusun Kunyika dan Dusun Borok Sapiria. Menurut data Basarnas Sulsel, di Dusun Kunyika ada rumah tertimbun dengan 1 orang atas nama Daeng Ngaseng berusia 60 tahun belum ditemukan. Sedangkan di Dusun Borong Sapiria, sebuah mobil terseret tanah. Sebelumnya dilaporkan 1 orang hilang, namun kini jumlahnya menjadi 3, yaitu Nur Samsia 25 tahun, Muhroyan 6 tahun, dan Jumria 37 tahun. Saat ini ada 4 korban yang sementara dalam pencarian. Untuk memaksimalkan pencarian, Basarnas Sulsel menambah personel dengan mengirimkan 1 Search and Rescue Unit menuju ke lokasi kejadian pada Kamis pagi tadi. Pada Rabu malam ditemukan 3 korban longsor dalam kondisi meninggal. Ketiganya sudah dievakuasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Tanah longsor dan luapan air sungai terjadi di Jalan Poros Malino, kilometer 62 dan 58 pada Rabu sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Tanah longsor dan luapan air sungai di 2 lokasi tersebut disebabkan tingginya curah hujan. Kejadian ini mengakibatkan 2 jalan Poros Malino atau perbatasan Paranglo dan Kecamatan Tinggi Moncong tertutup total. Kita beralih ke Polandia. NATO melakukan investigasi terhadap 2 rudal buatan Rusia yang jatuh di Polandia dan menewaskan 2 orang pada Selasa kemarin. Dari hasil investigasi sementara, Sekjen NATO Jens Stoltenberg menyebutkan ada kemungkinan 2 rudal tersebut milik Ukraina. Berdasarkan hasil investigasi Aliansi Keamanan Atlantik Utara, NATO, untuk sementara 2 rudal yang jatuh di Polandia dan menewaskan 2 orang pada Selasa kemarin ada kemungkinan milik Ukraina. Rudal tersebut buatan Rusia yang dimiliki Ukraina dan mengenai wilayah Polandia. 2 rudal ini pun diketahui berjenis S-300 buatan Uni Soviet yang merupakan roket tua. Di sisi lain, pemerintah Ukraina meragukan temuan itu. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, ragu bahwa rudal tersebut adalah milik pasukannya. Meskipun begitu, Sekjen NATO Jens Stoltenberg masih terus menyalahkan Rusia karena terus menyerang Ukraina. Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. But let me be clear. This is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war against Ukraine.
Selasa kemarin, sistem pertahanan udara Kiev diaktifkan ketika Rusia menghujani berbagai wilayah Ukraina dengan gelombang serangan rudal. Sebagian besar dari rudal itu disebut berhasil ditembak jatuh oleh Ukraina. Investigasi pun sejauh ini masih berjalan dan menemukan beberapa titik terang. Rusia pun sebelumnya telah membantah bahwa rudal pasukannya mengenai Polandia dan menganggap tuduhan itu sebagai provokasi yang disengaja untuk meningkatkan ketegangan situasi. Hujan rudal pada Selasa menargetkan banyak wilayah, salah satunya Volyn, sebuah wilayah Ukraina di seberang perbatasan Polandia yang menjadi sasaran serangan rudal pasukan Moskow. Sementara itu, kemarin saat pertemuan KTT G20 di Bali, seluruh pemimpin negara G20 dalam deklarasinya sepakat mengecam serangan Rusia ke Ukraina karena telah membuat rakyat menderita. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, meski poin pembahasan tersebut berlangsung alot, namun semua negara sepakat karena ada kepercayaan terhadap kepemimpinan Indonesia di G20 yang mampu menjadi jembatan bagi perbedaan-perbedaan yang ada. Berikut kita simak penjelasan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat konferensi pers kemarin usai penutupan KTT G20. Jadi tadi Bapak Presiden sebenarnya sudah menjelaskan bahwa kalau hasilnya adalah deklarasi atau komunike, artinya adalah bahwa semua anggota dan tentunya adalah Indonesia menyepakatinya. Karena kalau tidak menyepakatinya, pasti bentuknya akan berbeda. Nah, oleh karena kita harus menyepakati semua, maka diperlukan teman-teman bisa bayangkan bahwa kita melakukan negosiasi sampai beberapa kali putaran. Putaran terakhir dilakukan mulai tanggal 10 November sampai 14 November. Nah, di dalam negosiasi itu kadang-kadang pada tingkat negosiator, mandat mereka sudah selesai. Maka negosiator kita lapor kepada kita. Ini mandat negosiator sudah mentok. Berarti harus dilakukan konsultasi pada tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu dari tanggal 10 sampai 14, saya banyak sekali melakukan komunikasi dengan para menteri luar negeri agar kita dapat menyepakati. Kalau kita tadi sampaikan bahwa deklarasi atau paragraf mengenai masalah geopolitik atau tepatnya Ukraina itu sulit, bukan berarti paragraf yang lain mudah. Paragraf yang lain tidak juga mudah. Kalau mudah mungkin negosiasinya sudah selesai dari kapan-kapan. Jadi sekali lagi kita diuntungkan alhamdulillah bahwa kita mencoba untuk mengengage satu persatu. Dan disitulah kita kemudian sekali lagi kita patut bersyukur. Ada trust dari semua negara anggota G20 kepada Indonesia. Sehingga dengan trust tersebut pada akhirnya deklarasi dapat disepakati. Tadi Bapak Presiden juga mengatakan bahwa di awal semua orang pesimis. Tidak ada yang yakin bahwa deklarasi dapat dihasilkan. Dan alhamdulillah Indonesia dapat mencapainya. Jadi sekali lagi ini adalah effort yang luar biasa. Ini menggunakan aset diplomasi yang sudah cukup lama. Ini adalah trust dan ini selalu menjadi warna Indonesia mencoba untuk menjembatani semua perbedaan sedalam apapun, selebar apapun perbedaan tersebut. Terima kasih. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi usai rangkaian KTT G20 Presiden Indonesia. Mohon maaf, maksud kami Presiden Jokowi yang akan mengunjungi Pasar Badung untuk meninjau harga kebutuhan pokok. Di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang!
terbaru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Terima kasih masih bersama saya Larsati Putri di Top News. Ibu Iriana Jokowi melakukan pertemuan dengan Ibu Negara Cina, Madam Peng Liyuan, pada Rabu kemarin. Dalam kesempatan tersebut, kedua ibu negara bertukar cenderamata berupa alat musik tradisional dari masing-masing negara. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Menyambut langsung kedatangan Ibu Negara Cina, Madam Peng Liyuan di Hotel The Apurva Bali pada Rabu kemarin, Ibu Iriana Jokowi langsung memperkenalkan kesenian tari dan berbagai budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Madam Peng yang tiba sekitar pukul 17.25 waktu Indonesia Tengah bersama-sama menyusuri selasar hotel dengan iringan lagu musik gamelan Bali. Setibanya di pendopo, Ibu Iriana dan Madam Peng kemudian melakukan sesi foto bersama. Selain itu, Ibu Iriana mengajak Madam Peng untuk melihat sejumlah kerajinan tangan khas Bali, mulai dari kain tenun endek, kerajinan emas dan perak hingga patung pahat kayu. Dalam kesempatan tersebut, Ibu Iriana memberikan Madam Peng berupa alat musik sasando yang berasal dari Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan Madam Peng memberikan cenderamata kepada Ibu Iriana berupa ruan, yakni alat musik petik tradisional dari Cina. Pertemuan Ibu Iriana dan Madam Peng diakhiri dengan jamuan minum teh bersama yang digelar di ruang kasih. Sementara itu, sehari usai memimpin KTT G20 di Bali, Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Badung dan Pasar. Kunjungan ke pasar ini untuk melihat langsung harga-harga barang kebutuhan pokok bagi masyarakat. Dengan menggunakan mobil kenegaraan, Presiden Joko Widodo yang didampingi Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung disambut ratusan warga di sekitar Pasar Badung dan Pasar. Menurut Presiden Jokowi, kunjungan ke pasar usai G20 ini untuk mengecek langsung harga-harga kebutuhan pokok. Saat memberikan keterangan, Presiden juga sempat menjawab pertanyaan wartawan asing. Berikut kita simak pernyataan Presiden Joko Widodo, seperti disiarkan melalui channel YouTube Sekretariat Presiden. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh media yang telah meliput acara G20. Dan perlu saya sampaikan bahwa pagi hari ini setelah acara G20, saya ke Pasar Badung untuk seperti biasanya saya ingin melihat harga-harga barang, kemudian inflasi yang itu penting dalam hal kita membuat policy dari keadaan-keadaan yang ada di pasar. Dan itu kita lakukan kalau pas saya berkunjung ke baik ke desa, ke kota di 514 kabupaten kota, ke provinsi dan lain-lainnya. Every morning I take numbers as breakfast on macro and microeconomics. And I also often check directly to the market. I always directly check to the market. Every visit to the region, every visit to the city and regency, every visit to the villages, I definitely go to the market, I speak directly to the people,
I listen directly from the people and to see what are the conditions, what are the challenges, what are the effect of inflation. Going to the market like this made me understand and understand really well what the community is facing, so that I can make the policies. Thank you. Chinese government can help the local market like this? How do you think Chinese government can help our local market like this? Maybe our digital transformation can help. So what's your comments? No, you know, 2.5 years, we have pandemic, so I must help to the seller, I must help to the micro and small enterprise with capital. Very important. May I ask, sorry, you seem to be as a president, you seem to like to be where the things happen. You like to come to the market, and then as president and host of the G20, you like to go to Ukraine, to Russia. You've made a huge effort in making the summit and the G20 a place where people could talk. And finally, there was a joint declaration. Have you seen a world less divided into blocks? Do you think the next presidency of the G20 India will have it a bit easier because the world is less divided? We need cooperation. We need collaboration, not rivalry, not open conflict. No. And do you think that it's going to be more possible? With the room of dialogue, with good communication, I think we will have the solution. Has there been good communication? Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi 32 negara yang akan bertanding pada ajang Piala Dunia Qatar 2022 yang akan berlangsung pada 21 November mendatang. Di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! IDN Times menggelar Indonesia Millennial Summit IMS 22, sebuah event inspiratif di Jakarta dengan tema Shaping Indonesia's Future. Kegiatan yang akan digelar selama 2 hari ini acara tahunan ini menghadirkan beberapa pembicara inspiratif bagi kaum milenial. Siang 2020 resmi dibuka.
Santos boleh angkat tangan. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Rangkaian acara KTT G20 yang berlangsung sejak 2 hari kemarin akhirnya telah selesai terlaksana. Berbagai pendukung acara presidensi pun juga telah merampungkan tugasnya. Salah satunya beberapa pabrikan otomotif yang turut mendukung membawa mobil listriknya untuk KTT G20. Lalu bagaimanakah ujung dari mobil listrik yang telah dipakai oleh para delegasi dari berbagai negara? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Beberapa pabrikan otomotif Indonesia turut mendukung gelaran KTT G20 yang berlangsung pada 15 hingga 16 November kemarin. Beberapa pabrikan yang membawa mobil listriknya di antara lain Hyundai, Toyota, hingga Wuling. Ketiga pabrikan otomotif tersebut tentunya membawa ratusan unit mobil listrik dengan berbagai jenis yang berbeda, mulai dari Hyundai Ioniq 5, Genesis G80 Electrified, serta Toyota yang tak mau kalah mendatangkan BZ4X dan Lexus UX300e, hingga Wuling dengan unit Air UV-nya. Dan Lexus UX300e, hingga Wuling dengan unit Air UV-nya. Usai rangkaian KTT G20, nantinya mobil-mobil tersebut akan dikembalikan lagi kepada pabrikan otomotif. Karena kita pinjam pakai, ya kita akan kembalikan kepada mereka. Mungkin akan dijual atau dilelang, ya terserah mereka mungkin ya. Tapi yang jelas mereka sudah menyumbang untuk kita ya dengan minjamkan ini, memperlihatkan komitmen dari kita. Jadi ada pesan besar di balik itu bahwa ke depan kita mau tidak mau harus meninggalkan fosil karena tentu saja semakin lama semakin berkurang kan energi fosil ini, dan kita harus beralih ke energi terbarukan ya, electric vehicle, dan inilah saatnya kita menunjukkan ini showcase-nya saja. Tentunya mobil-mobil bertenaga listrik ini mampu mendukung program pemerintah untuk mengurangi pencemaran udara yang telah terjadi saat ini. Bahkan ajang KTT G20 pun sekaligus menjadi ajang memamerkan komitmen Indonesia terkait transisi energi dari fosil ke listrik. Kita beralih ke perhelatan Piala Dunia yang akan berlangsung pada 21 November mendatang di Doha, Qatar, dengan mempertemukan 32 tim yang sudah mengunci tempat di putaran final yang akan bertemu sesuai dengan grupnya masing-masing. Lalu seperti apa panasnya laga pertandingan antar masing-masing grup? Berikut kita simak informasinya dalam Pesta di Qatar. Tak terasa, laga 5 tahunan yang mempertemukan negara-negara besar akan bertanding di Doha, Qatar pada 21 November hingga 18 Desember mendatang. 32 negara yang bertanding akan terbagi menjadi 8 grup dengan masing-masing terdiri dari 4 negara. Jika melihat tim-tim besar Eropa tidak menemukan kesulitan berarti pada fase babak grup, menilai rintangan berat justru nampak terlihat pada Jerman dan Spanyol
serta Belgia dan Kroasia yang bakal adu ketangkasan pada fase babak grup. Salah satu grup yang menarik untuk dinantikan adalah grup B, di mana grup tersebut terdiri dari Inggris, Amerika, dan Iran yang akan saling bersua. Melihat tensi politik yang terasa kental lantaran hubungan Amerika Serikat dengan Inggris dan Irak tidak begitu baik. Piala Dunia edisi kali ini akan dihelat pada musim dingin lantaran bertempat di Qatar yang tercatat sebagai negara beriklim panas. Grup A akan diisi oleh Qatar, Belanda, Senegal, dan Ekuador. Sedangkan grup B mempertemukan Inggris, Amerika Serikat, Iran, dan pemenang playoff UEFA. Dari grup C ada Argentina, Meksiko, Polandia, hingga Arab Saudi. Grup D dihuni oleh Prancis, Denmark, Tunisia, dan pemenang playoff Interzone 1. Sedangkan grup E akan diisi oleh Spanyol, Jerman, Jepang, serta pemenang playoff Interzone 2. Beralih grup F terdiri dari Belgia, Kroasia, Maroko, dan Kanada. Grup G, Brazil, Swiss, Serbia, dan Kamerun. Dan yang terakhir, grup H mempertemukan Portugal, Uruguay, Korea Selatan, dan Ghana. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Sobat Milenial, terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk mendownload IDN App. Saya Larsati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, terus patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa.